Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Hari ini kita memasuki minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman dan pelayan sakramen dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangu. Jemaat silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Saudara-saudara seiman, marilah kita datang dengan rasa sesal dan malu di hadapan Tuhan, serta mengakui segala kesalahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa, perbaharilah hidup kami oleh darah Yesus, anak-Mu itu, agar kami selalu memberlakukan kehendak-Mu, sehingga kami diselamatkan oleh-Mu, ya Bapa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kolose pasal 2, ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, disiapkan 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10 yang merupakan perintah hidup baru. Saya undang jemaat Tuhan berdiri yang mengatakan untuk kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman. Di dalamnya terlayani sakramen perjamuan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan habis-habisnya. Karena itu kami meyakini hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam tuntunan dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami akan mengambil bagian dalam pelayanan firman-Mu, dan kami juga akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan-Mu. Tuhan, kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman-Mu yang hidup, sakramen perjamuan ini, menjadi pengharapan kami, menjadi sukacita dan kekuatan kami dalam menjawab panggilan hidup sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah di pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saya
yang terkoneksi terlayani ibadah daring online dari jemaat kami Cahaya Nugrah. Selamat hari Minggu, kita sudah masuk ke bulan yang baru, Oktober. Ibu Bapak jemaat Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya memasuki bulan yang baru, dan hari ini minggu pertama bulan Oktober, sebagai warga Sidi Bapak Ibu akan mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan. Tapi pada saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ada pada telinga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dari sabda kebenaran dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Ibu Bapak jemaat Tuhan, pada hari Minggu yang ini yang indah, menyenangkan, saya mau menyapa Bapak Ibu yang berbaring lemah di rumah sakit. Bagi Bapak Ibu yang mengalami situasi sulit dengan kondisi dari pandemi COVID ini, tetap yakinlah dengan firman Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, dan senantiasa diberikan semangat untuk menjalani hidup ini. Kisah Para Rasul bekerja, berkarya, bagaimana Roh Kudus Tuhan dalam peristiwa Pentakosta pada pasal yang kedua berbicara, dan para murid yang ada di Yerusalem itu pada pasal yang kedua Bapak Ibu Kisah Para Rasul, mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa orang yang ada di saat itu, yang ada di Yerusalem, padahal mereka orang Galilea. Mereka bisa memakai atau berbahasa Partia dan berbahasa orang-orang yang sekali lagi yang ada datang di Yerusalem. Ibu Bapak, yang pertama kali muncul untuk menyatakan bagaimana Roh Kudus Tuhan bekerja itu adalah Petrus. Petrus itu mewartakan tentang kematian dan kebangkitan, yang dimana pada saat ini, maksudnya pada saat itu, peristiwa itu peristiwa yang kalau dijelaskan secara nalar, orang akan bertanya banyak, dan orang yang mau menyampaikan juga tentu harus punya ilmu yang banyak. Tetapi karena kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, kemampuan manusia, olah lidah mulut manusia tersingkirkan. Karena semua yang mau mengatakan Yesus itu bangkit, itu hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas diri para rasul. Teristimewa Rasul Petrus di saat itu. Ibu Bapak jemaat Tuhan, pasal yang ke-12 perikop kita, pasal 19 maksud saya ayat 1 sampai dengan 12, tentang sosok rasul besar yang bernama Paulus. Bapak Ibu, kalau mau berbicara sesuatu yang memang harus dijelaskan, dia tidak boleh di pinggir-pinggir jalan. Dia harus dalam satu meja, sehingga Bapak Ibu diperkenalkan ruang bait Allah yang disebut Tiranus pada ayat yang ke-9. Jadi Paulus menjelaskan apapun kepada para pengikut Yesus, kepada para rasul dan kepada orang banyak, itu di ruang kuliah, di ruang Tiranus. Dalam posisi saat itu Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus memberitakan apa? Pada ayat yang ke-8. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Apa sih yang diberitakan tentang kerajaan Allah? Siapa yang memerintah? Yesus Kristus. Dengan cara apa supaya mengerti? Dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kalau dulu awal mereka dilaksanakan pembaptisan itu pembaptisan Yohanes Pembaptis, sekarang Paulus mau mengajak mereka dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, maka mereka mengenal Yesus itu, tentang kerajaan Allah yang digenapi tentang Yesus Kristus itu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus,
Pada 1 Korintus pasalnya yang ke-12, saya mengajak Bapak Ibu membuka saja. Bapak Ibu perhatikan pada ayatnya yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya kalau bukan karena kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, saya tidak akan mampu mengaku Yesus adalah Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah daring ini. Karena pekerjaan Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu mengaku Yesus adalah Tuhan. Camkan ini Bapak Ibu. Jadi yang membuat Bapak Ibu percaya kepada Yesus itu karena kerjaan Roh Kudus Tuhan. Sehingga tidak main-main Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, Roh Tuhan itu tinggal atas diri Bapak Ibu. Tinggal atas diri Bapak Ibu. Saya tidak memikirkan orang apakah dia ada Roh Kudus Tuhan atau tidak, tapi saya mau menyampaikan sepanjang orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja. Itu Tuhan loh Bapak Ibu. Maha kuasa, maha adil, kemahakuasaan itu Tuhan. Ibu Bapak, biarpun ada kekuatan Roh Kudus Tuhan dalam diri kita, perhatikan berikut kita. Beberapa orang yang tegar hati, mereka tidak mau diyakinkan, malah mereka mengumpat jalan Tuhan, mengumpat Yesus adalah keselamatan. Hanya satu-satunya Yesus yang menyelamatkan hidup ibu bapak dan saya dan mereka yang percaya kepada Yesus. Ada yang mengumpat, ada yang pada ayat yang ke-9 tegar hati. Yesus, maaf, Paulus perhatikan. Paulus, saya mau sampaikan, dia tidak mau berdebat dengan orang-orang demikian. Jadi Bapak Ibu, kalau memang sudah di mindsetnya tuh Yesus itu bukan Tuhan, kita debat sampai debat kusir pun tidak akan pernah jadi Bapak Ibu. Tinggalkan orang itu. Tinggalkan orang itu. Perhatikan Paulus mengajar kita Bapak Ibu bahwa kalau memang orang mau berdebat tentang Yesus tidak sebagai Tuhan, mindsetnya sudah bicara kok Bapak Ibu. Ya sudah, tidak usah diperdebatkan lagi. Kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita belajar bertumbuh terus dengan Alkitab. Dan perbedaan itu memang ada dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tapi tidak membuat kita jadi apa? Jadi lemah. Dan kita tetap melakukan aktivitas dengan baik untuk hidup kita sebagai bangsa ini. Ibu Bapak, jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus bilang pada ayat 9b, karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus, dipisahkan. Karena mindset orang itu sudah kepala batu, sudah tergakentuk, tegar hatinya. Ya sudah, mau apa lagi? Kok kita jadi pokoknya dia harus mengerti apa yang saya maksudkan. Paulus sendiri yang canggih ini, pintar ini pun dipisahkannya. Dia tidak mau debat kusir. Tidak mau debat kusir. Dia lalu masuk mengambil bagian di ruang kuliah Tiranus. Sehingga perhatikan, hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan ini memang perlu menjadi satu perenungan yang dipercakapkan. Tapi jangan kita hanya memakai pikiran kita, kepintaran kita.
Ketika ada di ruang Tiranus, Paulus, perhatikan Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika orang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, ditumpangkan tangan, diurapi, maka dia juga diberikan kemampuan untuk meyakini atas berkat yang dia terima itu. Perhatikan Bapak Ibu ayat 10. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan apapun yang pernah dipakai oleh Paulus, nah, jangan sampai kita mengkultuskan sesuatu, apapun bentuknya. Di sini bukan diarahkan kita mengkultuskan sesuatu, tapi mengatakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus Tuhan itu berkarya terus. Tidak ada putusnya. Dan hasil penginjilan para rasul, hasil penginjilan dari Paulus memuartakan bahwa mukjizat itu tetap berlaku, bekerja kepada siapapun juga. Dan dia bisa menyalurkan itu. Dan itu harus diyakini oleh kita. Dan tidak boleh ragu-ragu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada hari Minggu yang kudus ini Bapak Ibu, hal kerajaan Allah itu dimulai dengan keyakinan dan kepercayaan kita pada kematian Yesus di kayu salib dengan simbol roti maupun darah yang mengalir dengan simbol anggur. Dan Bapak Ibu yang di rumah terlayani sakramen perjamuan, dan Bapak Ibu menerima akan satu paket dari majelis jemaat melalui diaken dan penatua pada sektoral masing-masing. Kami meyakini, kita harus meyakini, dimanapun kita berada dan kita melakukan pelayanan sakramen perjamuan, kita harus tahu Tuhan itu ada di rumah kita, di dalam gedung gereja ini, dan dimanapun kita berada. Dan yakinlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas diri kita untuk kita tetap merespon akan kematian Yesus itu, yang menegaskan tentang kerajaan Allah, kedatangan dia kedua kali itu, menghantar kita untuk memasuki bulan yang baru dengan semangat yang baru, dengan percaya berkat-berkat Allah tetap menyertai dan ada dalam hidup kita. Tetap masuk pada protokol kesehatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan semua sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada penetapan perjamuan. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di rumah sudah ada pada meja atau tempat di mana diletakkan akan roti yang berupa hosti dan kemasan anggur yang sudah sampai di depan dan ada di Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima amplop syukur, Bapak Ibu bisa mentransfer pada rekening yang ada di lembaran tata ibadah. Kita akan masuk pada penetapan perjamuan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25 yang mengatakan kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada penjelasan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai pengenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan Imanesia Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang pencipta langit dan bumi,
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk. Bapak Ibu silakan memberikan persembahan syukur awal perjamuan untuk diletakkan di meja atau di depan, di mana juga Bapak Ibu telah menyiapkan untuk sarana perjamuan kudus. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Bukalah lembaran plastik yang ada di tangan Bapak Ibu. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai harga tebusan bagi keselamatan kita.
anggur dalam cawan yang akan kita minum ini, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Minumlah. Mazmur 136 menyapa kita pada ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita menaikkan syafaat. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak pernah khawatir, kami tidak akan pernah digagalkan Tuhan untuk ada pada genggaman masa depan di masa pandemi sekalipun. Karena itu kami mohon ya Tuhan, anugerahkan kami terus-menerus Roh Kudus-Mu, roh kekuatan, roh hikmat, semangat, menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh yang melemahkan iman kami. Karena itu Tuhan, lingkupilah kami, bangsa kami, dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang terlayani di rumah dengan kondisi kami masing-masing, yang lemah, yang lansia, yang sakit, dalam nama Yesus, iman kami pertaruhkan dalam pertolongan-Mu. Sembuhkan dan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup kami percaya semua adalah anugerah-Mu. Kami cerahkan bulan yang baru, bulan Oktober ini, pada pertolongan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, dan kami akan bersama dengan-Mu, dan kami mohon Engkau bersama dengan kami melewati bulan yang baru ini. Dengan apapun yang terjadi, Allah tetap melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan, untuk persembahan perjamuan kudus, jemaat Tuhan bisa mentransfer lewat rekening gereja. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti kita menahan apapun, itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingat firman Tuhan dalam Malaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu
ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, tanggal 4 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani pada Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup perenungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebahagiaan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat Tuhan, atas nama Tuhan Firman dan majelis yang bertugas, kami menyampaikan selamat